Halo anak-anak kelas 5, senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak walaupun tidak secara langsung ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dari tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini anak-anak akan melaksanakan pembelajaran tematik dari tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga dengan 3 mata pelajaran yang utama. Yang pertama adalah IPS, anak-anak akan mempelajari mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Kemudian yang kedua adalah PPKN, anak-anak akan mengenal lebih dalam mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga, masyarakat, dan sebagai seorang anak. Dan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak akan mempelajari bagaimana cara mengapresiasi karya pantun milik orang lain dan bagaimana cara berbalas pantun. Yang pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosialnya. Yang pertama adalah manusia dengan alam. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Inilah contoh kondisi geografis di negara Indonesia ya. Ada bukit, gunung, laut, pantai, lahan pertanian, sawah, dan lain-lain ya. Ini kondisi geografis atau kondisi alam di Indonesia. Kemudian perhatikan juga gambar-gambar berikut ini. Ini adalah gambar sekelompok orang ya. Ada sekelompok orang, ada satu orang, ada 2 orang ya, ini adalah sekumpulan manusia. Nah, tahukah anak-anak bahwa ada kaitan atau ada hubungan antara manusia dengan alam, di mana interaksi manusia dengan lingkungan alam terbentuk secara alami. Manusia membutuhkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam itu sendiri. Artinya, baik lingkungan alam maupun aktivitas manusia saling mempengaruhi satu sama lain. Ada 2 bentuknya, inilah contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia memanfaatkan keadaan alam untuk melaksanakan berbagai macam aktivitasnya. Ya, pertama pengaruh lingkungan alam terhadap kehidupan manusia, yaitu dapat dilihat dari keberagaman cara hidup dan aktivitas manusia sehari-harinya. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya penyesuaian diri manusia terhadap lingkungannya. Misalnya pada masyarakat pesisir pantai, bermata pencarian sebagai nelayan. Kemudian pada dataran rendah, kecenderungannya adalah sesuai dengan kondisi geografisnya ya, ada yang membuka usaha, ada yang sebagai karyawan swasta, ada yang berdagang. Itu adalah bentuk-bentuk aktivitas manusia di dataran rendah. Kemudian berbeda lagi dengan dataran tinggi ya, karena kondisi alam yang cukup dingin, kebanyakan masyarakat di sana bermata pencarian sebagai petani, terutama untuk membuka lahan perkebunan ya, dan juga persawahan, seperti gambar yang anak-anak bisa lihat ya. Yang kedua adalah pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Jadi manusia itu memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan dengan mengubah bentuk lingkungan alam itu sendiri. Contohnya hutan dibakar untuk buka ladang. Kemudian kawasan hutan diubah menjadi kawasan industri. Kemudian kawasan perbukitan diratakan menjadi fasilitas umum seperti jalan raya. Kemudian kawasan pertanian atau lahan pertanian diubah menjadi kawasan pemukiman. Sebenarnya aktivitas pembangunan dilakukan untuk memudahkan kehidupan masyarakat, tetapi harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan ya. Supaya apa? Supaya mencegah terjadinya bencana alam. Seperti ini ada kebakaran hutan dan juga tanah longsor. Berikutnya, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang terjadi di lingkungan sosial itu sendiri. Tahukah kamu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial? Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri atau menjalankan kehidupannya tanpa bantuan atau tanpa keberadaan orang lain ya. Seperti gambar-gambar yang bisa kamu lihat, anak-anak yang bermain, orang-orang yang saling mengobrol, kemudian ada orang yang menikah dan lain-lain ya. Nah, ada 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama individu dengan individu. Seperti contoh ada kedua anak yang bermain, orang dewasa yang berbicara atau mengobrol, kemudian ada muda-mudi yang menikah. Jenis interaksi yang kedua adalah individu dengan kelompok. Misalnya contoh seorang guru yang mengajar sekelompok muridnya di dalam kelas. Kemudian jenis yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Misalnya dalam sebuah pertandingan olahraga, ada sekelompok orang di grup A bertanding melawan sekelompok orang di grup B. Misalnya contoh dalam pertandingan voli atau pertandingan sepak bola. Nah, sekarang coba anak-anak diskusikan. Perhatikan kedua gambar yang ada dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp grup ya. Ada 2 gambar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan juga interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Coba anak-anak berikan pendapat terhadap kedua gambar tersebut di WhatsApp grup kita ya, nanti saling mengomentari satu sama lain. Kemudian hasil diskusi tersebut tuliskan dan tuangkan dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, kita lanjutkan ya materinya ya. Sekarang kita masuk pada materi PPKN ya, mata pelajaran PPKN mengenai hak dan kewajiban. Pertama, hak-hak sebagai warga masyarakat apa saja sih? Yang pertama adalah berpendapat atau mengemukakan atau menyampaikan pendapatnya. Yang kedua adalah hak untuk menggunakan fasilitas umum seperti gambar yang sudah Anda lihat, orang yang sedang menyeberang zebra cross dengan aman, kemudian orang yang sedang pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah hak merasa aman di jalan raya ya. Ini pada gambar seperti contoh ada polisi yang menjaga ketertiban lalu lintas, bukan hanya
polisi ya, tapi semua masyarakat juga harus ikut melaksanakan ketertiban di jalan raya supaya semua orang mendapatkan hak merasa aman di jalan raya. Kemudian hak untuk mengenal agama dan melaksanakan ibadahnya menurut kepercayaannya masing-masing ya. Ada 6 agama atau kepercayaan yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Kemudian hak untuk memperoleh pendidikan ya, di Indonesia ada program wajib belajar selama 12 tahun ya. Kemudian yang keenam adalah hak untuk ikut dalam pemerintahan. Apapun latar belakangnya, selama memenuhi kriteria, semua orang berhak untuk ikut dalam pemerintahan. Ini adalah hak-hak warga masyarakat ya, sebagai warga masyarakat. Nah, bagaimana dengan hak-hak sebagai seorang anak? Coba anak-anak perhatikan ya. Ini yang pertama, hak sebagai seorang anak adalah 1, mendapatkan haknya untuk bermain ya, tentu harus dibatasi ya. Kemudian yang kedua adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, tidak memandang latar belakangnya, semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan dari siapa? Tentunya dari orang yang lebih tua. Kemudian hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan ya, contohnya ketika kamu masih kecil mendapatkan vaksin atau imunisasi. Kemudian hak untuk mendapatkan nama dan kebangsaan, biasanya seorang anak itu mendapatkan kebangsaan mengikuti dari orang tuanya. Kemudian hak untuk mendapatkan makanan, tentunya makanan yang sehat dan bergizi. Yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan rekreasi, tentunya dari orang tua juga ya. Nah, sekarang mari kita berdiskusi. Dari hak-hak tersebut dan dari pengertian kewajiban yang sudah anak pelajari sebelumnya, kira-kira bagaimana sih pelaksanaan kewajiban pada seorang warga masyarakat atau pada seorang anak? Apakah ada bedanya seperti hak-hak macam-macam hak tadi? Silakan kemukakan pendapat kamu dan kirimkan komentar kamu di WhatsApp grup ya. Nanti kita saling mengomentari ya, baik Ibu Maya, baik teman-teman yang lain. Nah, coba amati gambar-gambar berikut ini ya. Ini kondisi di jalan raya. Kemudian sekelompok orang yang saling bercerita, ada satu yang bercerita, yang lainnya mendengarkan. Kemudian ada juga gambar yang ketiga adalah orang yang sedang membersihkan fasilitas umum. Gambar keempat juga sama. Kemudian yang kelima adalah anak-anak yang sedang melakukan diskusi kelompok. Nah, berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman melalui WhatsApp grup nanti, dan juga dari mengamati gambar-gambar tersebut, kira-kira anak-anak bisa nggak menyebutkan apa sih kewajiban sebagai seorang warga masyarakat dan apa sih kewajiban sebagai seorang anak? Tuliskan hasil diskusi kamu nanti dalam lembar kerja yang Ibu Maya bagian melalui WhatsApp grup ya. Nanti Ibu Maya akan kasih waktu untuk mengerjakan lembar kerjanya masing-masing. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran bahasa Indonesia ya, yaitu tentang mengapresiasi karya pantun milik orang lain. Coba perhatikan pantun berikut ini. Ibu Maya akan bacakan satu contoh pantunnya ya. Di kamar tidur teronggok cermin, cermin dipakai untuk berdandan. Tengah lapang kami bermain gundu juga layangan. Nah, bagaimana perasaan kamu ketika kamu membaca sebuah pantun, atau ketika kamu mendengarkan sebuah pantun, atau bahkan ketika kamu menuliskan sebuah pantun gitu ya, atau dari karya pantun milik orang lain? Apakah ada perasaan bangga? Apakah ada perasaan senang? Atau merasa, oh ini pantunnya bagus sekali ya? Coba ungkapkan perasaan kamu dengan kata-kata. Misalnya seperti contoh, bagus sekali pantun buatanmu Siska, amanat yang disampaikan sangat sesuai dan cocok untuk anak-anak yang membacanya. Atau bisa juga seperti ini, pantun yang ditulis oleh Andi sangat bagus, sayangnya rima yang dipakai kurang sesuai, seharusnya akhirnya mempunyai rima tetapi punya Andi tidak. Nah, tahukah kamu bahwa kedua kalimat tersebut merupakan contoh cara kita mengapresiasi karya pantun milik orang lain? Nah, selain memberikan pujian dan masukan, anak-anak juga bisa memberikan apresiasi terhadap karya pantun milik orang lain dengan bertepuk tangan, atau mungkin memberikan jempol, atau bisa juga dengan membacakan pantun karya milik orang lain dengan perasaan bangga dan senang. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita membuat pantun berbalasan? Perhatikan pantun-pantun berikut ini. Bu Maya akan bacakan 2 contoh saja ya, sebagai contoh pantun berbalasan. Yang pertama, teman dekat namanya sahabat, sahabatku bernama Virga, masih muda dan masih sehat, tak ada salahnya berolahraga. Balasannya, sehat untuk jiwa dan raga, olahraga di depan pagar. Untuk apa banyak olahraga kalau sudah sehat dan bugar? Nah, lalu ada balasan lagi untuk pantun ketiga, keempat, dan kelima ya. Ini adalah contoh berbalas pantun atau membuat pantun berbalasan. Pada saat membuat pantun berbalasan, yang anak-anak perhatikan adalah bagian isi dari pantun tersebut ya. Jadi kalau ingin membuat balasan, yang dibalas itu sebenarnya isinya. Jadi kamu tentukan dulu isinya untuk membalas pantun sebelumnya, lalu kemudian baru tambahkan sampai dengan cocok sehingga memiliki rima yang baik. Nah, sekarang coba kerjakan juga lembar kerja peserta didik kamu. Caranya, apa yang harus kamu kerjakan di sana? Anak-anak membuat pantun berbalasan 2 bait saja ya. Kalau mau lebih silahkan tuliskan di buku tulis kamu dengan tema belajar dari rumah atau belajar jarak jauh. Kemudian setelah kamu buat pantun berbalasan minimal 2 bait itu, kamu tanyakan kepada teman-teman kamu pantun yang mereka buat seperti apa. Minta pantun dari mereka, kemudian catat pantun tersebut dan kemudian berikan apresiasi terhadap karya pantun milik teman. Kemudian kamu rekam apresiasinya dan kirim kembali kepada si pembuat pantun ya anak-anak ya. Nah, untuk mengerjakan LKPD, Ibu Maya kasih kesempatan selama 20 menit. Selamat mengerjakan. Selama mengerjakan LKPD, silahkan bertanya-tanya kepada Ibu Maya melalui WhatsApp grup ya. Ibu Maya akan langsung membalasnya. Mau dijapri juga tidak masalah ya. Ibu Maya akan tetap membalas ya. Setelah mengerjakan LKPD, kita akan lanjut mengerjakan kuisis yang linknya juga akan Ibu Maya bagikan melalui WhatsApp grup. Oke, selamat bekerja anak-anak.
pembelajaran yang tadi? Seru? Seru. Oke, nah sekarang Ibu Maya akan jelaskan untuk LKPD ya. Kita boleh cek dulu ya. Semangat kan semuanya? Oke, tidak terasa sudah 20 menit ya. Jangan lupa kirimkan LKPD kamu kepada Ibu Maya melalui WhatsApp pribadi atau bisa diunggah ke Google Classroom ya. Nah, selanjutnya anak-anak akan mengerjakan soal melalui aplikasi Quizzes ya, berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi. Kalau anak-anak ingin belajar lebih, mengulangi pembelajaran, silakan unduh juga ya materi sudah Ibu Maya bagikan di Google Classroom dan juga melalui WhatsApp Group. Silakan dibaca-baca kembali supaya lebih mengerti dan lebih paham. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung kepada Ibu Maya ya, anak-anak sekalian ya. Ya, Ibu Maya akan mengirimkan link Quizzes, siap-siap ya semuanya ya. Baik, link Quizzesnya sudah Ibu Maya bagikan. Selamat bekerja. Waktunya tidak banyak ya, Nak ya. Sekitar paling maksimal 20 menit. Segera dikerjakan. Kalau sudah selesai, jangan lupa tulis nama ya di link Quizzes kamu masing-masing ya. LKPD-nya juga dilanjutkan ya kalau Quizzesnya sudah cepat selesai ya. Oke, Ibu Maya tunggu selama 20 menit. Selamat bekerja. Tidak terasa ya, sudah selesai semua ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengumpulkan LKPD dan sudah mengerjakan kuis dengan sangat baik. Yang nilainya akan Ibu Maya berikan setelah ini ya. Oke, sampai jumpa lagi pada pembelajaran tematik berikutnya. Dah.